greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di sini ada ibu negara trending di Twitter, yaitu Ibu Iriana, yaitu dengan 5 koleksi tas mewah, branded dan lain sebagainya. Saya jadi heran, ada apa ya? Padahal Presiden Joko Widodo itu sebelum menjadi wali kota Solo sudah menjadi pengusaha yang sukses. Bahkan mebel-mebel furniture dari usaha Presiden Joko Widodo bahkan juga sudah diekspor di mancanegara, bahkan Amerika, Eropa, dan bahkan sekarang merambah ke Jepang hingga Korea. Tetapi ketika Ibu Iriana Negara mempunyai tas branded, rame. Bahkan sekarang trending. Menurut saya ya wajar-wajar saja lah, apalagi juga anak-anaknya dari Presiden Joko Widodo juga seorang pengusaha sukses. Bahkan Presiden Joko Widodo kemarin menyebut jika dari bisnis martabak milik brand Raka Bumi Raka, omsetnya pun mencapai 10 kali lipat dari brand furniture yang digeluti Presiden Joko Widodo. Jadi kalau membelikan ibunya tas pasti juga akan mahal. Nggak mungkin lah tas-tas yang biasa-biasa saja. Dan ini menurut saya sih tergolong wajar, karena harga tas dari Ibu Iriana Joko Widodo tidak lebih dari 100 juta, melainkan ya paling mahal 70 juta kalau dilihat dari berita-berita yang beredar. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Niko Silalahi. Wah, banyak juga koleksi tas branded Ibu Iriana ini loh. Para sosialita yang gunakan barang KW jangan iri ya. Pokoknya ibu negaraku terlihat anggun. Buat para honorer selamat gigit jari tanpa THR ya. Ya kita ketahui kan Niko Silalahi itu orangnya ya suka nyinyir banget lah. Apalagi juga sekarang juga sudah menjadi presiden 2 periode, dan bahkan gaji Presiden Joko Widodo juga ya lumayan banyak lah. Jadi menurut saya sampai trending ini menurut saya aneh sih. Saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya di sini gimana ya melihat nyinyiran dari orang yang sering mengkritik dari kebijakan Presiden Joko Widodo ini. Kira-kira bagaimana? Merakyat ya, sangat merakyat lah. Mewakili rakyat pakai tas mahal itu Niko. Ibu negara idolaku, sangat sederhana dan merakyat. Ini negara terbaik meski honorer tanpa THR. Ibu Riana anggun sekali. Tas harga segitu hanya 1/10-nya harga tas Hermes. Untuk ukuran ibu negara di dunia tergolong tas murah. Tidak usah jadi ibu negara pun anak-anaknya bisa beliin itu tas. Nggak usah ribut kalau tidak paham dunia wanita. Ibu presiden yang nggak apa kali, bisa jadi juga itu hadiah dari anaknya atau menantu. Bahkan dari koleksi-koleksi ini, yaitu ada berita yang menyebut termasuk mini Lady Dior yang harganya 79 juta rupiah. Ini dari Lady Dior. Juga harganya 63 juta. Yaitu harganya di bawah 100 juta. Di sini juga ada Fendi yaitu 48 juta. Di sini 34 juta, 32 juta, dan sini 10,7 juta. Bayangkan men, sekelas Ibu Iriana Jokowi loh, tasnya masih di bawah 100 juta. Bayangkan pegawai-pegawai yang kemarin viral, bahkan pegawai eselon 2 saja memiliki mobil-mobil yang sangat mahal sekali, dan bahkan tasnya juga ratusan juta rupiah. Jadi menurut saya kalau koleksi tas dari Ibu Iriana Negara, istri dari Presiden Joko Widodo, menurut saya sih sah-sah saja dan wajar-wajar saja lah. Sekelas ibu negara, menurut saya sih ini di bawah 100 juta kalau ukuran ibu negara. Ini masih murah banget. Menurut saya ini sangat merakyat sekali tas-tas yang dipakai oleh Ibu Iriana Negara dibandingkan dengan istri pejabat-pejabat lainnya. Menurut saya sangat murah sekali dan sangat wajar sekali kalau menurut saya. Bahkan di sini juga yang mengomentari sangat banyak sekali ya. Si Ompong Kopla Migran makin stres, kemarin keluar-keluar mau menjatuhkan pemerintahan Jokowi dengan menyewa mahasiswa. Gagal total, Bohir nggak mau bayar full karena yang demo cuma seuprit. Ini nyerang ibu negara. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana. Kok babi-babi berkeliaran rezim pada ngamuk, padahal gue muji ibu negara. Tapi mereka kelojotan. Sementara Ibu Iriana terlihat anggun sambil menenteng tas branded. Ya seperti itulah kalau memang orang suka nyinyir ya. Seharusnya kan dia mengoreksi dirinya sendiri, bukan mengoreksi Ibu Iriana yang menurut saya itu sangat sederhana sekali. Bahkan Ibu Iriana itu sering kali loh tampil sederhana, bajunya biasa, dan bahkan juga pernah
menenteng sebuah minuman dari plastik dan pakai sedotan. Bayangkan, ibu negara seperti itu, menurut saya sangat keren sekali. Tetapi yang diekspos oleh oposisi-oposisi ya seperti ini, walaupun menurut saya sih wajar-wajar saja. Apalagi Presiden Joko Widodo sebelumnya juga pengusaha yang sukses, dan bahkan mebel-mebelnya sudah diekspor di mancanegara. Jadi aneh menurut saya kalau nyinyir soal tas, dan tasnya menurut dari pantauan ya harganya di bawah 100 juta. Menurut saya wajar. Apalagi Presiden Joko Widodo mantan pengusaha sukses dan anak-anaknya juga pengusaha. Bisa saja itu hadiah dari anak-anaknya. Ya, siapa tahu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Koleksi tas mewah istri pejabat yang kerap dipamerkan di media sosial belakangan menjadi perhatian masyarakat, memicu munculnya dugaan sumber harta kekayaan tidak wajar yang dimiliki. Hal tersebut membuat istri Presiden Joko Widodo, Iriana Jokowi, ikut terseret. Pasalnya, akun Twitter Migran TV turut mengumpulkan sederet artikel yang membicarakan koleksi tas mewah Iriana Jokowi. Menurutnya, semua ini berbanding terbalik dengan kondisi rakyat yang sedang susah, terutama pegawai honorer yang tahun ini masih tak akan mendapatkan THR di hari Lebaran. Wah, banyak juga koleksi tas branded itu. Ibu Iriana ini loh, para sosialita yang gunakan barang KW jangan iri ya. Pokoknya ibu negaraku ini terlihat anggun. Buat para honorer, selamat gigit jari tanpa THR ya, tulisnya. Dalam postingan tersebut, Iriana Jokowi tampak mengenakan sejumlah tas mewah dari beberapa brand seperti Lady Dior dengan harga 63 juta hingga Coach dengan harga 10 jutaan. Cuitan ini pun menjadi perhatian banyak orang, hingga ibu negara sempat menjadi salah satu trending topik di Twitter hari ini, pada Senin 10 April 2023. Hal ini pun memicu berbagai komentar yang beragam. Ada yang pro dan ada yang juga kontra. Mewakili rakyat pakai tas mahal, itu Niko ujar. Ibu Iriana anggun sekali, nampak wibawa sudah 2 periode ini. Untuk para honorer, banyak bersabar dan berdoa, tambahnya. Ibu negara idealku nih, sangat sederhana dan merakyat. Meski begitu, tak sedikit warganet yang menilai jika brand mewah tersebut termasuk wajar untuk ukuran ibu negara. Mereka justru membandingkan bagaimana para pejabat negara yang levelnya jauh di bawah presiden justru menggunakan Hermes senilai ratusan hingga miliaran rupiah. Tas harga segitu hanya 1:10-nya harga tas Hermes. Untuk ukuran ibu negara di dunia tergolong tas murah. Tidak usah jadi ibu negara pun anak-anaknya bisa beliin itu tas. Nggak usah ribut kalau tidak paham dunia wanita. Arti merakyat juga nggak bikin seorang ibu negara harus pakai tas Shopee anjir. You better study about the luxury. Brand Coach sendiri masih dalam affordable luxury loh, tambah Kubi. Lady Dior mah masih kebilang murce. Atuh apalagi Coach di bawah 10 juta aja banyak deh. Kalau udah pakai Hermes baru dah tuh boleh sedikit dipertanyakan. Noh, anak SCBD sekelas karyawan aja banyak yang pakai brand sekelas Coach mah, kata Barbuk. Tas kelas biasa gini apa yang dipermasalahkan? Jadi Bu Iriana harus pakai tas apa? Elizabeth, Sophie Martin, hahaha, lawak juga orang-orang, ungkapnya. Diketahui memiliki berbagai koleksi tas branded. Menurut pantauan Grid, istri Presiden Jokowi tersebut sering tampil dengan tas branded yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Penasaran kan apa saja koleksinya? Koleksi tas branded ibu negara Iriana yang pertama adalah Mini Lady Dior. Ibu negara Iriana Jokowi terlihat menenteng sebuah tas mungil berwarna silver saat menghadiri upacara peringatan ke-76 Hari Bayangkara di Semarang pada Selasa 5 Juli 2022. Tas istri Presiden Jokowi ini merupakan koleksi dari brand ternama dunia, Dior,
Diketahui dari web Dior, tas branded seri mini Lady Dior tersebut diduga dibanderol dengan harga sekitar 7-9 juta. Nah, kali ini ibu negara Iriana Jokowi tampak menenteng sebuah tas berwarna hitam bertekstur velvet dari brand Dior. Diketahui dari web dior.com, tas mewah tersebut rupanya dibanderol dengan harga yang gak kalah fantastis, yaitu 63 juta. Selanjutnya, Iriana Jokowi itu juga tampak modis mengenakan tas mewah berwarna hitam black Napa handbag dari brand Fendi. Diketahui dari web fendi.com, tas mewah tersebut dibanderol dengan harga 48 juta. Eits, nggak cuma itu loh. Istri Presiden Joko Widodo itu juga sempat terlihat mengenakan tas mewah koleksi dari brand Gucci. Diketahui dari web tersebut, tas mewah tersebut dibanderol dengan harga 34 juta rupiah. Selain itu, Iriana Jokowi juga sempat terlihat menenteng sebuah tas mewah berwarna coklat yang diketahui merupakan koleksi dari brand Fendi. Menurut penelusuran dari web fendi.com, tas mewah tersebut dibanderol dengan harga 23 juta rupiah. Iriana Jokowi juga terlihat menenteng sebuah tas mungil Dinky with Heroes, koleksi dari brand ternama Coach. Nah, diketahui dari web coach.com, tas mewah tersebut rupanya dibanderol dengan harga 10,7 juta rupiah. Diketahui Presiden Joko Widodo terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Kerasnya hidup sudah dialaminya sejak dari kecil. Perjuangannya tidak sia-sia. Dia mampu merintis usaha di bidang furnitur dari nol. Sampai akhirnya usaha yang diberi nama PT Rakabu Sejahtera mampu mendunia. Produksi mebel Jokowi sudah diekspor ke beberapa dunia, salah satunya ke negara Eropa. Berikut adalah lika-liku perjalanan bisnis Jokowi sampai akhirnya mendunia. Dengan kesulitan hidup yang dialami, Jokowi terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun. Jokowi belajar mandiri dari kecil, usahanya ulet dan juga telaten. Jokowi adalah lulusan dari jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus pada 1985, dia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus, Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Jokowi merantau selama 2 tahun ke Pulau Sumatera dengan mengumpulkan modal untuk membangun usahanya sendiri. Namun setelah merantau selama 2 tahun, dia memutuskan kembali ke kampung halamannya di Solo dan bekerja di usaha milik pamannya Wiono di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, Jokowi muda memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990, ia bangkit kembali dengan pinjaman modal 30 juta dari ibunya. Jokowi tak patah semangat, kegagalan sebelumnya ia jadikan pembelajaran. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, dia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Usaha saya sampai sekarang masih berjalan. Perusahaan saya mengekspor mebel ke Eropa, Amerika. Lalu sekarang banyak juga ke Korea dan juga Jepang. Jadi saya tahu betul seluk-beluk berusaha, tutur Jokowi di akun Facebooknya. Setelah menjadi presiden, tentu seluruh bisnisnya secara teknis tidak lagi dijalankan oleh Jokowi. Bisnis Jokowi itu sekarang dijalankan oleh keluarganya. Sebelum menjabat sebagai Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo lebih dulu memulai karirnya sebagai seorang pengusaha furnitur. Di kampung halamannya, Solo, ia bergulat jatuh bangun mengembangkan bisnis tersebut.
mulai dari mencari modal hingga mengurus karyawan. Dalam akun Facebooknya, Jokowi menggugah foto ketika dia masih menjadi pengusaha mebel, dan usaha tersebut hingga kini masih menjadi pengusaha mebel. Jokowi menceritakan sudah 27 tahun menjadi pengusaha mebel dan usaha tersebut hingga kini masih berjalan baik. Dia sudah menjadi presiden. Perusahaan saya mengekspor mebel ke Eropa, Amerika, lalu sekarang banyak juga ke Korea dan juga Jepang. Jadi saya tahu betul seluk-beluk berusaha, tulis Jokowi di Facebooknya. Jokowi mengisahkan bagaimana susahnya cari modal usaha di awal-awal, kemudian berkeliling mencari pembeli, mengurus perizinan yang rumit, mengisi SPT pajak, mengurus karyawan, pegawai, dan mengurus alat-alat produksi. Tapi terus terang saya sedih, 3 anak saya tak satu pun yang mau meneruskan usaha saya. Kurang apa? Pabriknya ada, alat-alat produksinya ada, karyawannya ada, katanya. Yang bikin syok, waktu anak sulung saya Gibran datang, "Pak, saya mau jualan martabak." Dalam hati saya, waduh, jualan martabak, tambah Jokowi. Meski kaget, Jokowi tetap merestui keinginan Gibran. Bahkan menurutnya, saat ini brand value martabak Gibran sudah mengalahkan brand value milik mebel bapaknya. Merek usaha martabak Gibran nilainya 5 kali lipat dari merek pabrik kayu saya, katanya. Begitupun saat putra bungsunya Kaisang Pangarep berniat untuk jualan pisang goreng. Jokowi tidak kaget lagi dan memberikan restunya. Itulah sebabnya saya tidak kaget lagi ketika 3 bulan lalu anak bungsu saya Kaisang juga datang dan menyampaikan, "Pak, saya mau jualan pisang goreng." "Ya sudah," katanya. Kita perjuangannya menjadi pengusaha mebel juga diceritakan Jokowi saat menghadiri acara bertajuk Entrepreneur Wanted di Bandung. "Saya sudah 27 tahun berusaha furnitur, sampai sekarang masih hidup. Ekspor ke Eropa, Amerika, sekarang banyak ke Korea dan juga Jepang," ujarnya pada 18 Desember di Sasana Budaya Ganesha, Kampus Institut Teknologi Bandung ITB. Kepiawaian Jokowi dalam mengembangkan bisnis furnitur kayu tak lepas dari ilmu yang ia dapatkan ketika mengambil konsentrasi kehutanan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di bangku kuliah itulah tekadnya untuk mendirikan bisnis furnitur semakin bulat. Bahkan bukan tanpa hambatan. Jokowi mengaku 9 tahun berbisnis, ia belum melihat adanya tanda-tanda keberhasilan. Namun kegigihannya itu akhirnya membuahkan hasil. Kini furnitur kayu bikinan Jokowi siap bersaing di mancanegara dan mulai diekspor ke Eropa hingga Amerika. Ketika kerajaan bisnisnya semakin menggurita dan stabil, Jokowi tergugah hatinya untuk ikut memajukan pembangunan di kota Solo. Kehidupan politiknya dimulai ketika ia mendirikan sebuah organisasi yang dikhususkan untuk pengusaha mebel dan kerajinan di Solo bernama Asmindo. Selanjutnya, tahun 2005 ia ikut mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Keputusannya untuk terjun di dunia politik bukan tanpa halangan. Keinginan tersebut sempat tak didukung oleh istri dan anak-anaknya. Namun keputusannya sudah bulat demi mensejahterakan dan pemerataan pembangunan di Solo. Jokowi maju dan terpilih menjadi wali kota bersama wakilnya Rudi yang diusung oleh PDI Perjuangan dengan mengantongi 36% suara. Setapak demi setapak jalur politik ia lalui. Selama 2 periode Jokowi terpilih sebagai wali kota Solo. Di tengah tugasnya memimpin kota Solo, tahun 2012 Jokowi harus hijrah ke ibu kota untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta bersama wakilnya Ahok. Semenjak terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kepopuleran Jokowi semakin melambung. Meski baru di dunia politik, kiprah Jokowi sebagai pemimpin banyak mendapatkan perhatian serta dukungan publik. MRT, Kartu Jakarta Sehat KJS, dan Kartu Jakarta Pintar KJP adalah beberapa kebijakan yang dibuat Jokowi untuk menjadikan Jakarta lebih baik. 2 tahun menjabat sebagai gubernur DKI, tahun 2014, Jokowi diusulkan oleh PDIP Perjuangan untuk maju ke pemilihan presiden bersama wakilnya Yusuf Kala. Hingga akhirnya
Jokowi menang dengan perolehan suara 53,19%, mengalahkan lawannya Prabowo Hatta dengan 46,81% suara. Karena gaya kepemimpinannya yang membumi, media internasional The New York Times menjulukinya sebagai demokrasi jalanan, ujarnya.